Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Hari ini menjadi hari terakhir doa 10 hari bagi gereja-gereja dalam penantian Roh Kudus atau hari Pentakosta besok hari Minggu. Dan pada pagi hari ini, di hari Sabtu ini, kita akan membahas sedikit berkaitan dengan Roh Tuhan yang tinggal dalam hidup orang-orang percaya. Kita akan belajar dari kitab Mazmur 51 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ini doa dari Daud. Mazmur 51 ayat yang ke-12 13. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pasal 51 dari kitab Mazmur ini adalah doa penyesalan dan permintaan ampun dari Daud di saat dia jatuh dalam dosa. Pada waktu Daud jatuh dalam dosa, dia berdoa, tahirkanlah aku ya Tuhan, kuduskanlah aku. Dan yang kedua doanya, janganlah ambil rohmu daripadaku. Seolah-olah Daud berkata, kalau toh aku berdosa di hadapan Tuhan, ampuni aku. Kalau toh aku harus menanggung akibatnya, aku pun mau. Tetapi Tuhan jangan ambil rohnya daripada saya. Seolah-olah Daud berkata, semua boleh kau ambil akibat dosaku, kalau toh aku harus bayar. Tetapi yang namanya rohmu jangan ambil daripadaku. Kenapa Daud dari doanya mengatakan jangan ambil rohmu daripadaku? Kalau seandainya aku berbuat dosa dan menanggung akibatnya, semua boleh ambil, tapi roh Tuhan jangan diambil daripadaku. Alasannya sederhana saja. Daud pernah belajar kehidupan dari Raja Israel sebelumnya, yaitu Saul. Setelah Saul menjadi raja dan karena ketidaktaatannya, Alkitab berkata roh Tuhan undur dari Saul. Apa yang terjadi? Pada waktu pemimpin Israel, Raja Israel Saul itu tidak lagi dipimpin, dikendalikan, dikuasai roh Tuhan, maka Saul hidup dalam daging. Muncullah kebencian, muncullah keserakahan, muncullah ketamaan, muncullah dendam, muncullah sakit hati. Sehingga pada akhirnya, akhir dari kehidupan Saul, Alkitab berkata, Saul berhubungan dengan seorang penyihir untuk bicara masa depan Saul. Dan pada akhirnya Saul pun mati bunuh diri. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh kedagingan, dia bisa melakukan kehidupan yang jahat dan hidup di dalam dosa dan kedagingan yang hebat. Karena itulah Daud berkata, Tuhan, aku ini Raja Israel. Kalau toh aku berdosa dan bersalah dan mau menanggung akibatnya, aku boleh. Aku rela untuk diambil segala milikku, tetapi jangan ambil rohmu daripadaku. Sebab kalau rohmu diambil daripadaku, aku akan seperti Raja Saul, hidup dalam kedagingan, dan pada akhirnya aku binasa dari seluruh kehidupanku. Dengar hari ini baik, jangan sampai hidup kita dipimpin oleh daging, tapi hendaklah hidup kita dipimpin oleh roh. Orang yang hidup dipimpin oleh daging, dia akan melakukan kehendak-kehendak kedagingan dan akan mengakhirinya dengan kebinasaan. Tapi orang yang dipimpin oleh roh Allah, dia berjalan dalam pimpinan roh Allah, dan akhir hidupnya akan diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Amin.